Lihat saja ini. Nah, ini jelas lagunya Wali itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Mau menghalalkan musik atau mengharamkan musik, faktanya kalimat-kalimat thayyibah, kalimat istighfar, sholawatan, ayat-ayat Al-Quran, jika dilantunkan dengan musik-musik, tidak akan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, hanya akan menjadi sarana maksiat yang baru. Dan lebih parahnya lagi, kasihan orang awam, mereka mengira bahwa diri mereka itu sedang ibadah, sedang sholawat, sedang melantunkan Al-Quran, tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah penghinaan, penistaan kepada agama Islam, adalah kemaksiatan. Jalan untuk berdakwah, terutama untuk kalangan muda, tapi ternyata kemaksiatan yang melanda. Lihat saja ini. Dan ini jelas lagunya Wali itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sesosok spesies laki-laki yang menyerupai wanita ini sedang berjoget ria dengan senandungan musik yang dikolaborasikan dengan Al-Quran pada surat Al-Baqarah, dan nyatanya musik ini dibawakan oleh anak-anak lulusan pondok pesantren. Oh iya, katanya sih personel grup band Wali ini adalah anak-anak pondok pesantren, lulusan pondok pesantren. Padahal sudah jelas dalam tafsir manapun, Abdullah bin Mas'ud bersumpah untuk yang dimaksud dalam surat Luqman ayat 6 adalah nyanyian dengan musik. Dan dalam riwayat Imam Bukhari menegaskan bahwa Nabi telah mewasiatkan, hati-hati akan ada orang yang halalkan zina, khamar, dan musik. Lihatkan ketiganya masuk dalam satu lokasi. Coba sih dikasih paham, Ustadz yang menghalalkan musik, apakah ini yang dinamakan Islami dalam... Kalau kita sebagai manusia kok bermaksiat, itu pilihannya dua dan pahit semuanya. Yang pertama apa? Ada orang bermaksiat. Kalau Anda, kita saja langsung dia tahu kita bermaksiat. Pilihannya dua. Waktu kita bermaksiat, kita meyakini Allah tidak melihat kita. Murtad dia kalau kita meyakini Allah tidak melihat kita. Mau murtad? Tidak mau. Makanya kita tidak berkeyakinan seperti itu. Ya Pak. Jika Anda bermaksiat, apakah Anda meyakini Allah tidak melihat? Tidak. Baik, berarti nggak mungkin Anda berkeyakinan Allah tidak melihat. Tinggal satu lagi. Anda melakukan kemaksiatan, Anda yakin Allah melihat. Kurang ajar namanya. Ya kan? Nggak ada pilihan kalau orang sadar. Anda bermaksiat, Allah melihat atau tidak? Tidak, murtad Anda. Jawab pertanyaan kedua, Allah melihat tidak? Melihat. Kok kau lakukan? Kurang ajar kok. Nah, itulah kata Imam Haddad, maqam muraqabah itu penting. Kalau orang selalu, makanya kita dibawa selalu zikrullah, zikir, ingat Allah, bukan ingat dengan lisan baca la ilallah la Allah, tidak. Dengan hatinya juga ingat Allah, dikit-dikit Allah, Allah, Allah. Dan kami ternyuh dengan seorang ibu, orang awam, sama seorang anak muda. Ada dua kisah yang berbeda, tapi maknanya sama. Ada seorang ibu, itu dikit-dikit tanya, haram enggak kerjaan saya? Boleh enggak menurut Allah, menurut agama? Selalu begitu bertanyanya. Maka perempuan seperti itu perempuan yang pantas mulia. Ada seorang anak muda juga, pantas dimuliakan kalau ibu kayak begitu tuh. Dikit-dikit takut haram. Ada seorang anak muda datang kepada kami, Buya, saya tamat kuliah, terus saya mau ngelamar kerjaan. Kerjaan apa? Nah inilah Buya, saya minta petunjuk kepada Buya. Saya mendaftarkan di 3 perusahaan. Saya minta dilihat oleh Buya perusahaan ini bagaimana halal haramnya. Kemudian saya lihat, dia menyodorkan begitu perusahaan. Ada 5 perusahaan dia. Dia bagus, dia berprestasi di kampusnya. Kemudian setelah itu, setelah datang kepada kami, dari 5 perusahaan itu yang lolos seleksi 3, yang 2 jangan dimasuki karena nggak benar yang kedua itu. Yang 2 hanya 3 tok perusahaan yang insya Allah rizkimu halal di situ. Baik. Setelah itu daftar di 3-nya. Memang dia prestasi tinggi, kok lulus diterima semuanya? Mestinya kan tinggal milih mana yang paling gede gajinya kan? Tidak dia. Lalu dia datang lagi bertanya kepada kami, Buya, minta tolong jika Buya berkenan untuk memilihkan di antara 3 itu mana yang lebih baik untuk saya. Ini orang lain pada bingung kerjaan haram disembat, ini sudah dapat kerjaan 3 suruh milih masih tanya lagi. Dalam hati kalau seandainya saya punya anak gede, tak ambil mantu orang kayak gitu tuh. Orang takut haram, milih pekerjaan. Sekarang orang nggak pernah milih pekerjaan, yang penting dapat duit, yang penting dapat duit, yang penting kerja, yang penting kerja. Mana iman? Ini anak muda.
Baik. Ada lagi, ini kisah pernah saya sampaikan lama ini. Ada seorang ibu tiba-tiba datang membawa kardus kecil, kardus mie di separuh, dipotong. Datang, ada apa isinya? Ada amplop merah. Amplop dikasih tulis merah. Ini apa ibu? Ini anak saya bu ya. Anak saya kerja di sebuah tempat. Cuman setiap ini dikasih duit sama orang. Mungkin merasa ini adalah sogoan. Dan anak saya nggak berani pakai ini karena takut haram. Kenapa tidak dikembalikan saja? Kalau dikembalikan nanti ribut, dimusuhi sama kawannya. Jadi dia mendapatkan. Sampai ibunya nggak mau pakai. Tadi ibu kerjanya apa? Saya hanya jualan apa gitu. Ibu kaya? Tidak. Subhanallah. Seorang ibu yang tidak kaya, anaknya punya pekerjaan. Pekerjaannya rupanya di setiap dia bekerja itu pasti ada orang titip sesuatu untuk diloloskan pekerjaannya. Tapi beliau jujur, enggak. Hanya orang itu kadang memberikan ucapan terima kasih, ngasih amplop. Begitu hebatnya anak ini, tidak mau memakannya. Lalu bagaimana? Diberikan ke pondok tidak akan mau makanan yang tidak baik. Biarpun sebetulnya itu orang memberinya sukarela, tapi budaya tidak baik di tempat itu. Kita sampaikan ibu, bilang kepada anak ibu untuk menolak. Dia mencoba menolak, akan tapi malah tidak baik. Tapi yang jelas anak saya, insya Allah setelah ini akan menolak itu semuanya. Tapi duit yang sudah masuk ini mau diapain? Nggak dipakai oleh sang ibu. Dan bertahan itu lebih dari hampir 2 tahun, 1 tahun lebih. Nggak disentuh oleh sang ibu, hanya ditulisi duit haram. Itu waktu kita belum bangun pondok. Akhirnya baik kalau begitu ibu, sekarang selagi sang anak tidak mau dan ibu tidak memakai, berikan ke ini. Tapi tidak untuk pondok. Untuk apa? Karena barang tidak jelas, akan kita berikan sesuatu yang tidak jelas. Untuk selokan, untuk ini. Nah, maksud kami apa? Ada orang seperti itu. Lagi-lagi, kalau seandainya anak ibu itu masih berjaga, saya punya anak gede, saya ambil menantu. Kenapa? Dia sudah menikah. Maksudnya ada orang baik semacam itu. Ada orang rasa takut kepada Allah. Tapi sekarang Masya Allah, seolah-olah tidak punya Tuhan. Sudah usahanya lancar, jalan, masih urusan dengan riba, tidak mau mencoba untuk lari dari riba. Untuk keluar dari riba. Dibuai oleh setan. Susah keluar dari urusan riba. Takutlah kepada Allah. Sudah zamannya kita hijrah. Sudah lama kita berkumpul di tempat yang mulia, berkumpul dengan orang mulia, menghadiri majelis mulia. Apakah kita sudah tidak yakin kalau Allah melihat kita dan Allah akan menghukum kita? Inilah keimanan yang perlu kita pupuk. Masa kita kalah dengan orang si fakir, urusan kerjaan, dia belum dapat gaji pun masih memilah mana yang halal, mana yang haram. Ayo takut kepada Allah. Semuanya belum belajar. Kalaupun seandainya ada yang hadir di sini kerjaannya masih haram, yakinlah Allah Maha Kaya. Tinggalkan yang haram, pasti Allah akan kasih yang halal. Mustahil tidak dikasih.